Shalom, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara kami yang kekasih ada di rumah, di kantor, ataupun dimanapun saudara-saudara berada. Sudah lama kita tidak bertemu, dan biarlah pertemuan online pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum saya membawakan khotbah pada pagi hari ini, saya ajak saudara-saudara untuk kita menghampirinya di dalam doa dan mohon pertolongannya. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, khususnya di dalam pembacaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu di dalam segala kekurangannya dan kelemahan hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang boleh hadir dimanapun mereka berada. Inilah doa kami Tuhan, sucikan kami semua dan layakkan kami untuk boleh membaca dan mendengar. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu, inilah doa dan permohonan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku potong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku potong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, judul yang saya berikan
untuk khotbah pada pagi hari ini adalah dilematis dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini, sering kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan tidak jarang kita dibuat bingung bila mana yang harus kita pilih. Soalnya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan kita. Sebagai contoh, ada ungkapan-ungkapan di bawah ini. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Tentu saja saudara dan saya dihadapkan kepada pilihan ini agak sulit, bahkan sangat sulit untuk memilih apakah kita makan atau tidak. Karena dua-duanya sungguh sangat merugikan. Kalau pilihan itu satu jelek, satu bagus, lebih mudah itu. Seperti madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, mana yang kau pilih? Tentu tidak ada yang memilih racun, kecuali orang yang sudah putus asa dan memang mau mati. Ada yang lain, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, mati tak mau. Hidup juga tidak mau, mati pun tidak mau. Lalu apa yang dipilih? Atau ada judul film Warkop, maju kena, mundur kena. Sebenarnya inilah hidup yang saudara dan saya dan banyak orang, bahkan di seluruh muka bumi ini, sedang kita lalui pada masa pandemi COVID-19 yang hampir 11 bulan lamanya. Saudara dan saya dan banyak orang bingung apakah mau di rumah saja atau keluar rumah. Dua-duanya juga sulit untuk kita menentukan mana yang kita pilih. Kalau kita mau keluar rumah untuk cari penghasilan, untuk kehidupan kita dan keluarga kita sehari demi sehari, terancam COVID-19 yang bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kalau kita mau di rumah saja, supaya terhindar dari COVID-19, bisa-bisa kita MPP oleh karena tidak ada makanan. MPP yang saya maksud di sini bukan mempersiapkan masa pensiun, tetapi MPP mati pelan-pelan. Nah, inilah yang saya maksudkan dilematis. Ada contoh lain yang saya dan istri saya alami, yang juga membuat kami sedikit bingung. Begini ceritanya. Seorang kenalan kami menasehatkan kepada kami, hati-hati kalau kita mau menolong orang lain, sekalipun orang lain itu membutuhkan. Masalahnya kehidupan sekarang ini lagi susah. Jadi kita harus betul-betul hati-hati kalau kita mau membantu orang lain. Dia bilang bahwa kita harus fokus dahulu kepada keluarga kita. Nah, ini juga membuat kita bingung. Karena bukankah sebagai pengikut Tuhan kita diminta untuk kita juga memperhatikan orang lain. Nah,
Jikalau kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dilematis seperti yang saya contohkan, kemana kita harus mencari solusi atau jawaban? Sebagai pengikut Kristus, tentu Kristus adalah jawaban melalui doa dan firman Tuhan. Untuk ini saya mengajak jemaat kembali kepada pembacaan Alkitab tadi, tetapi kita akan juga mengikuti video yang lamanya kurang lebih 5 menit tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sebelumnya saya ajak saudara-saudara mundur sedikit dari ayat yang kita baca tadi, yaitu kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan dan embun selama 3,5 tahun, yang seperti kita baca tadi. Selanjutnya saya ajak saudara-saudara untuk kita menonton video yang telah disiapkan. Dan sesudah beberapa waktu, sungai pun mengering, karena tiada hujan di negeri ini. Aku putus asa. Kita akan mati kelaparan. Aku dan keluargaku sangat tergantung pada musim semi ini. Para imam raja beribadah terus-menerus. Raja memerintahkan lebih banyak kurban bakaran siang dan malam. Iya. Kita perlu hujan. Maka datanglah firman Allah kepada Elisa. Pergilah ke Sarfat, wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makananmu di sana. Tolong beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Allah memberi hujan.
Aku akan bersamamu, melihat apa yang Allah telah perbuat. Terima kasih, anakku. Ini tugasku. Tuanku Elia. Sampai kapan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buliku akan habis? Sampai hujan turun dari langit. Hujan sudah lama sekali tidak turun. Jangan khawatir, anakku. Tepung itu tidak akan habis. Dan minyak itu tidak akan berkurang menurut firman Allah. Apa engkau percaya Allah? Iya, Tuanku Elia. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atasmu, anakku. Ini. Makanlah. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan dan kita menonton video tadi, pelajaran apa? Atau seperti tadi saya katakan, jawaban atau solusi yang bagaimana yang saudara dan saya bisa ambil dari pembacaan Alkitab maupun video yang telah kita lihat bersama. Kadang-kadang kesukaran atau masalah yang terjadi, sekalipun kita berada di dalam kehendak Allah, seperti contohnya Nabi Elia, dia seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke bagian timur untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit untuk minum air dari sana, dan Allah akan mengirimkan burung gagak untuk memberinya roti dan daging. Contoh yang lain, hamba Tuhan Ketua Sinode kita, Pendeta Agus Mayanto, yang begitu rajin melayani baik sebagai gembala jemaat maupun juga sebagai Ketua Sinode, tiba-tiba terserang COVID-19 yang mengharuskan beliau untuk karantina di rumah selama 2 minggu atau lebih. Contoh yang dekat dengan kita, Saudara Novi Yohana, yang kita tidak tahu tiba-tiba harus operasi. Padahal kita tahu dia sangat aktif di dalam melayani jemaat kita. Tetapi janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Hal yang lain yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan tadi adalah bahwa cara Tuhan menolong kita seringkali tidak kita duga
dan kita tidak mengerti. Sebagaimana kita baca, masa burung gagak Tuhan pakai untuk boleh menolong hambanya. Demikian juga dengan janda yang miskin. Sudah janda miskin lagi. Bagaimana dia bisa menolong hamba Tuhan ini? Juga kita pernah mendengar seorang wanita tunasusila dipakai oleh Tuhan untuk menolong pengintai-pengintai kota Yeriko. Kita bisa baca itu dari Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Juga kita baca dari Lukas 7 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, tapi mereka diperintahkan untuk pergi ke imam-imam menunjukkan dirinya sebelum mereka sembuh. Tetapi di tengah jalan, karena mereka taat akan firman Tuhan, mereka menjadi sembuh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau burung gagak, janda yang miskin, bahkan wanita tunasusila, Tuhan bisa pakai. Maka di dalam kita meminta pertolongan kepada Tuhan, janganlah saudara dan saya mengandalkan kepada siapa, dan juga janganlah kita mengandalkan kepada apapun itu. Bukankah seringkali kalau kita berdoa karena kita mempunyai kesulitan sesuatu kepada Tuhan, seringkali hati kita sudah tertuju kepada seseorang yang kira-kira dapat menolong kita. Sehingga doa kita mungkin kita minta tolong Tuhan, tolonglah gerakkan hati saudara A itu untuk dapat menolong saya. Kita membaca dari Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hal yang lain yang saudara dan saya bisa pelajari dari firman Tuhan tadi. Iman kita kepada Tuhan yang hidup bisa menular atau membawa orang lain kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan seterusnya. Janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi setidaknya janda ini
dia tahu bahwa Nabi Elia, dia percaya kepada Tuhan yang hidup. Dan ini rupanya juga yang mendorong dia untuk dia mau melakukan apa yang Nabi Elia minta kepadanya. Hidup kita yang seringkali kita juga boleh nampakkan melalui kesaksian kita, melalui kata-kata maupun kelakuan kita sehari-hari. Tidak jarang orang tertarik kepada iman kita karena dia tahu kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Janda itu dia tidak egois. Dia rela berkorban. Karena sebenarnya dia hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak yang sedikit untuk membuat satu roti kecil yang bundar. Tapi dia rela berikan itu kepada Elia. Padahal dia sendiri perlu untuk dirinya maupun anaknya. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian juga Yesaya pasal 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian juga ada contoh lain tentang seorang janda yang memberi persembahan 2 peser di bait Allah, dan Tuhan memperhatikan janda ini. Dan dia menghargai janda ini. Karena apa yang diberikan oleh janda ini adalah seluruh penghasilannya, seluruh penghidupannya. Juga hal yang lain yang perlu saudara dan saya perhatikan ketika janda tadi menyediakan tepung dan minyak untuk Nabi Elia. Yang saya pernah dengar pada waktu saya sekolah minggu, tepung dan minyak itu diberikan sehari lepas sehari. Jadi tidak langsung diberikan untuk 1 minggu atau 1 bulan begitu. Seperti yang kita membaca di dalam Matius 6 ayat 11-12 atau 11 tentang doa Bapa kami, berilah pada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Juga kalau kita baca dari Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi marilah kita minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan dari sehari ke sehari. Janganlah kita berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami makanan 1 minggu atau 1 bulan. Karena pada waktu itu memang belum tahu berapa lama Tuhan nanti masih akan tidak memberikan hujan dan embun. Kebenaran yang lain yang saudara dan saya perlu pelajari ialah, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, langkah demi langkah, dan sehari demi sehari.
Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dan Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka di dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia terus bersama dengan kita. Mari kita berjalan selangkah demi selangkah, sehari demi sehari bersama dengan Dia. Ada satu ilustrasi yang perlu kita juga dengar, bahwa seorang bapak berjalan dengan anaknya yang masih kecil di tepi pantai. Tentu ada tapak yang tertinggal di pasir itu. Kalau seorang bapak dengan seorang anak, kira-kira ada berapa tapak yang kita bisa lihat dari seorang bapak dan seorang anak ketika dia berjalan selangkah? Tentu kita akan mudah sekali menghitungnya, yaitu 4 tapak. Ya. Nah, kalau kita ikutin terus 4 tapak terus, tetapi pada satu saat setelah beberapa jauh, ternyata tapaknya tinggal 2 saja. Kemana yang 2 tadi? Dan tapak yang 2 itu adalah tapak yang lebih besar daripada tapak yang kecil. Ternyata ketika sudah lumayan jauh mereka berjalan, si anak bilang kepada bapaknya, "Pak, saya capek." Dan apa yang terjadi? Segeralah bapak itu mengangkat anaknya dan menggendong dia. Sehingga akhirnya kita dapat melihat pada tapak di pasir itu hanya 2. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya kadang-kadang merasa lelah di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan misalnya, Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Dia akan menggendong dan mengangkat kita. Baik, saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan kesaksian saya pribadi. Sebagaimana banyak orang, maka harusnya saya juga berani mengaku bahwa saya juga mengalami paceklik. Terus terang saya harus akui bahwa pasien saya yang datang untuk berobat sekitar hanya 20% saja pada masa pandemi ini. Kalau saya pernah hitung berdasarkan nada-nada musik do re mi, maka saya pernah ceritakan bahwa pasien saya seringkali hanya do atau paling re, jarang sekali mi, dan itu pun tidak tiap hari. Seringkali hari ini do, besoknya tidak bunyi. Mungkin 3 hari lagi ada nada re. Nah, itulah keadaan saya. Terus terang itu tentu saja tidak mencukupi untuk kehidupan
keluarga saya yang cukup besar. Tetapi sampai saat ini saya merasa saya tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sebagaimana Tuhan juga mengirim makanan bagi hambanya Elia melalui gagak, burung gagak. Demikian juga Tuhan mengirimkan burung gagak kepada saya. Bukan hanya burung gagak lokal, tapi seringkali burung gagak asing yang tidak saya duga-duga. Dan dia cukup memberikan apa yang saya butuhkan. Sehingga sampai hari ini saya tidak pernah makan hanya 1 hari 1 kali. Tetapi Tuhan cukupkan saya sesuai dengan kebutuhan saya. Demikianlah sedikit kesaksian saya. Saya hanya mau meyakinkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.